Helikopter itu terbang rendah di atas zona eksklusi dan rumah-rumah kosong di bawahnya menandakan kehancuran. Satu-satunya suara yang terdengar adalah dentuman baling-baling rotor bergema di malam yang sunyi. Itu adalah misi yang hampir mustahil di tengah kegelapan, yang terbesar menjulang di depan, Chernobyl. Pilot menggenggam kendali lebih erat ketika radiasi di dosimeternya melonjak ke zona merah. Di episode The Infographic Show hari ini, kami menceritakan kisah pilot yang terbang ke inti Chernobyl. Pada 26 April 1908, 6 pembangkit listrik Chernobyl mengalami kegagalan besar, melepaskan api dan radiasi mematikan ke langit malam. Peristiwa itu mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia. Sementara sebagian orang berduka dari kejauhan, yang lain dipanggil untuk bertindak. Bencana tidak akan hilang sendiri. Dibutuhkan orang di lapangan yang mampu membersihkan kekacauan, mengatasinya, dan mencari tahu apa yang terjadi. Orang-orang yang akan mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Mykola Melnyk lahir pada tahun 1953 di dekat Kiev, Ukraina. Dia pilot helikopter berprestasi dan pilot uji coba di Biro Desain Helikopter Kamov. Hingga suatu hari Uni Soviet memintanya membantu proyek pembersihan itu. Uni Soviet benar-benar butuh pilot. Kru darat tak bisa mendekati reaktor selama beberapa minggu usai bencana, terutama di area inti reaktor. Radiasi mencapai 300 sievert per jam, sekitar 200 sievert per jam di sekitar bangunan. Dosis aman untuk pekerja radiasi adalah 20 milisievert per tahun, bahkan lebih rendah untuk masyarakat umum, yaitu 1 milisievert per tahun. Para ahli saat itu menyatakan tingkat radiasi seperti ini bisa mematikan manusia dalam 1 menit. Dalam jangka pendek, bahkan tingkat radiasi hanya 10 sievert sudah mematikan dalam beberapa minggu. Jadi, Chernobyl benar-benar menjadi masalah besar untuk membawa orang masuk dan keluar dengan selamat. Namun, helikopter hanya perlu melayang di sekitar reaktor beberapa detik, sehingga pilot terpapar radiasi jauh lebih rendah. Meski sering menjalankan misi pemerintah, Melnyk bertanggung jawab atas salah satu operasi terpenting, Operasi Needle. Pertengahan Juni, Komandan Melnyk memintanya latihan di Moskow yang menurutnya terasa agak acak. Dengan helikopternya, dia harus menjatuhkan alat seperti jarum raksasa ke titik yang tepat. Misi ini sangat sulit, butuh koordinasi, keahlian terbang tinggi, dan ketepatan luar biasa. Namun, Melnyk dipilih justru karena keterampilan ketepatannya yang luar biasa, sesuatu yang membuatnya mendapat julukan Sang Tukang Emas. Hari itu di Moskow, Melnyk sukses dan mengejutkan hampir semua orang. Para pengamat sangat antusias dan bertepuk tangan saat Melnyk sukses melakukan manuver itu. Namun Uni Soviet yang terkenal transparan itu tetap tak akan memberitahu pilot soal misinya. Selain itu, mereka juga tidak memberitahu publik, komunitas ilmiah, atau pemerintah lain tentang kejadian ini. Mereka baru mengakui bahwa memang telah terjadi sebuah insiden setelah pemerintah Finlandia dan Swedia menelepon untuk menanyakan alasannya. Tiba-tiba banyak radiasi bocor ke wilayah udara mereka. Bahkan saat itu, Uni Soviet meyakinkan negara lain bahwa insiden Chernobyl sudah terkendali, yang tentu jadi berita baru bagi semua orang. Sebenarnya, bekerja membersihkan lokasi setelah menyelesaikan latihan yang sulit. Melnyk mengetahui misi yang akan datang saat dalam perjalanan ke Bandara Borispol di Kiev. Menurutnya, reaksinya, "Aduh, apakah masa mudaku?" Wajar karena saat itu usianya baru 32 tahun. Namun dia memilih untuk mempertaruhkan nyawanya demi negaranya dan rakyatnya. Jadi pada 19 Juni 1986, pukul 9 pagi, Melnyk mendapati dirinya terbang menuju inti reaktor Chernobyl dalam sebuah misi yang sangat berbahaya dan serius. Di dalam helikopter Kamov berrotor koaksial, Melnyk menarik alat pengukur radiasi 59 kaki. Tujuan misi Melnyk adalah menjatuhkan beban silinder berat ini ke dalam lubang bundar kecil di atas reaktor. Lubang itu berdiameter sekitar 33 kaki. Itu tidak terdengar terlalu kecil sampai Anda mencoba menjatuhkan sebuah alat yang lebarnya hampir sama dari ketinggian 1.300 kaki. Saat itulah lubang itu terasa sangat kecil, lebih ringan. Sonde. Operasi yang diusulkan langsung dibatalkan. Ilmuwan menyadari sebagian besar material langsung meleleh pada suhu inti reaktor. Dalam beberapa hari setelah ledakan Chernobyl,
reaktor itu terus terbakar. Pada sekitar 4.700 derajat Fahrenheit itu, sekitar setengah panas permukaan matahari. Jarum berat yang diseret Melnik telah dibuat dengan pelindung paling efektif yang memungkinkan untuk bertahan di dalam reaktor. Karena panas yang sangat intens pada aliran udara ke atas dan beban yang dibawanya, helikopter itu tidak bisa terlalu dekat dengan reaktor. Helikopter itu harus melewati di atas ketinggian lebih dari seluruh gedung Empire State di atas lubang itu sambil melakukan manuver yang sangat sulit. Dan satu lagi komplikasi, lubang itu sebenarnya tidak benar-benar terbuka. Ilmuwan tahu akan terbentuk kerak yang harus ditembus alat penyelidik untuk menyelesaikan tugasnya. Itulah sebabnya alat itu tidak hanya harus panjang, tapi juga berat. Jadi benar-benar tidak ada tekanan untuk Melnik. Jarum alat penyelidik dilapisi sensor yang memberi info suhu, radiasi gamma, dan fluks neutron kepada ilmuwan di reaktor gagal itu. Bahkan sebulan kemudian, cahaya aneh masih keluar dari reaktor itu. Para ilmuwan tidak tahu apa yang terjadi atau harus dilakukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Misi ini sangat penting. Melnik memulai penerbangan dari luar zona eksklusi dalam. Pangkalan darurat didirikan jauh dari reaktor agar orang bisa merencanakan operasi pembersihan di luar zona eksklusi 186 mil. Saat ia mendekat, Melnik sadar bahwa hampir semua hal berlawanan dengannya dan misi ini sejak awal. Mi-24 yang disegel telah mengukur radiasi di atas reaktor. Mereka satu-satunya yang bisa di sekitar pembangkit listrik karena punya lapisan timbal, filter, dan sistem penjernih udara. Melnik tahu bahwa begitu dia berada tepat di atas reaktor, bahkan pada ketinggian 1.300 kaki, dia akan terkena radiasi yang sangat tinggi. Sekitar 3.000 Rundgren per jam atau 26 sievert per jam menurut Komisi Pengatur Nuklir. Hanya 400 sampai 450 Rundgren setara 4 sampai 45 sievert. Dalam beberapa jam, itu cukup membunuh sekitar 50% orang terpapar dalam 30 hari. Jadi 3.000 Rundgren benar-benar masalah besar. Karena arus angin dan anomali lain, beberapa area di sekitar reaktor mencatat radiasi hingga 20.000 Rundgren per jam. Jadi Melnik terbang di atas desa-desa yang ditinggalkan secara aneh di daerah itu. Saat melihat inti reaktor di depan dan berdoa, semakin mendekat, telapak tangannya mulai berkeringat. Saat dia bersiap untuk melepaskan jarum logam besar ke dalam inti reaktor, beberapa ratus kaki jauhnya, dia menghadapi masalah lain. Suhu tinggi di dalam reaktor menyebabkan turbulensi yang parah. Panas dan ketidakstabilan di dalam udara yang sangat panas terus mendorong keluar melalui lubang inti di bagian atas. Arus udara naik yang kuat, mulai mengguncang helikopter Melnik yang bergantung pada umpan kamera. Di ujung jarum logam itu, Melnik tetap mencoba menjatuhkannya. Dia melepaskan jarum tersebut dan dia mendengar suara berisik. Hatinya tenggelam. Jarum meleset dari sasaran. Laporan bervariasi tentang apakah kerak beku di atas inti reaktor terkena sudut salah atau puing-puing yang diperkuat membuat jarum memantul. Alih-alih jatuh ke dalam, apapun penyebabnya, Melnik harus terbang di atas inti reaktor dan radiasi mematikan itu lagi. Dia memutar helikopternya untuk mencoba lagi. Dia berharap tangan berkeringatnya karena gugup, bukan sakit radiasi. Dia memeriksa umpan kamera dan tak percaya, percobaan pertama gagal dan merusak kamera. Melnik kini terbang tanpa penglihatan. Dia hanya bergantung pada 3 kru helikopter yang tersisa untuk menjatuhkan jarum itu. Namun radiasi yang mereka terima tak hanya memengaruhi mereka, tapi juga bisa berdampak besar pada helikopter yang mereka naiki. Ledakan Chernobyl melepaskan semburan besar radiasi gamma ke atmosfer bersama dengan beberapa radiasi alfa dan beta. Radiasi gamma sangat bermasalah karena dapat menembus baik komponen struktural maupun komponen listrik dari pesawat tersebut. Masalah struktural seperti degradasi bilah rotor akan muncul seiring waktu sehingga helikopter tak berguna dalam jangka panjang. Karena itu, Kementerian Angkatan Udara Belarus mengumumkan semua helikopter untuk pembersihan Chernobyl telah dihancurkan dan dikubur. Kerusakan radiasi pada mesin dan badan bawah membuat helikopter tidak layak terbang, namun Melnik lebih khawatir pada perangkat elektroniknya. Hal ini bisa lebih parah, langsung, dan mematikan. Sinar gamma mengganggu struktur kristal,
Artinya semua angka 0 dan 1 dalam sirkuit digital bisa terbalik oleh radiasi gamma, sehingga merusak semua data. Yang lebih bermasalah lagi untuk helikopter pada saat itu, setidaknya sinar gamma mengionisasi dan karena itu merusak semikonduktor, dan di helikopter, semikonduktor ada di mana-mana, mulai dari navigasi, radio, sistem kontrol penerbangan, hingga tampilan di kokpit. Melnik benar-benar tidak bisa kehilangan satu pun dari sistem-sistem itu saat Melnik mendekat lagi, menurunkan jarum ke arah reaktor. Satu kali meleset lagi. Harapan Melnik dan kru cepat hilang. Melnik mencoba lagi untuk ketiga kalinya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menghindari pikiran mengganggu bahwa dia dan krunya sudah berada di udara yang sangat terpapar radiasi selama hampir 30 menit. Helikopter memberi perlindungan, tapi terbatas. Alih-alih menggunakan Mi-2 16 khusus yang dirancang ilmiah untuk membersihkan Chernobyl, yaitu helikopter berkapasitas besar dengan pelindung dan filter. Melnik menerbangkan Kamov. Kenapa? Tidak ada yang benar-benar yakin. Desain rotor unik Kamov dianggap lebih cocok untuk misi dengan presisi tinggi oleh beberapa orang. Para kru mengikuti semua tindakan pencegahan yang disarankan, seperti membawa dosimeter pribadi, mengganti pakaian setelah penerbangan, makan makanan kaya vitamin, dan menggunakan krim serta obat dari atasan untuk meningkatkan ketahanan terhadap radiasi. Mereka pun tahu, sebagian besar tindakan pencegahan hanya formalitas dan kurang efektif. Sayangnya, para pria itu baru akan tahu jumlah radiasi yang diterima setelah waktu lama. Dan tidak jelas apakah mereka bahkan mengambil satu tindakan pencegahan yang sebenarnya bisa melindungi mereka, yaitu pil yodium. Salah satu isotop yang dilepaskan selama bencana Chernobyl adalah yodium-131 yang dapat menyebabkan kanker tiroid. Kasus kanker tiroid anak di Ukraina pasca Chernobyl meningkat sekitar 200 kali lipat meski sebelumnya jarang. Masalahnya, tubuh Anda mengenali yodium radioaktif sebagai yodium biasa dan menyimpannya di kelenjar tiroid Anda. Yodium. Pil memberi tubuh Anda yodium aman agar tidak menyerap yodium radioaktif. Jika tidak, yodium radioaktif akan tetap di kelenjar tiroid, terus memancarkan radiasi dan merusak DNA selama yodium radioaktif itu berada di sana. Namun, distribusi pil yodium kepada petugas tanggap pertama di Chernobyl benar-benar kacau dan tidak terorganisir. Karena kekacauan, kita belum tahu siapa yang mendapatkannya dan kapan. Pil itu hanya benar-benar efektif jika diberikan dalam waktu 2 jam atau maksimal 8 jam setelah terpapar. Jika Melnik mendapat pil yodium di hari ketiga di Chernobyl, efeknya sama seperti placebo. Menyadari nyaris tak punya perlindungan untuk diri atau helikopternya, Melnik membidik inti reaktor dan bertekad melakukan penurunan ini. Ini soal hidup mati. Lewat debu dan puing, dia membidik inti reaktor. Debu radioaktif, puing meleleh, dan alat pembersih di mana-mana membuat pendekatan terasa seperti ladang ranjau. Pada 2 Oktober 1986 helikopter Mi-8 yang menjatuhkan pasir dan timbal ke reaktor untuk menahan radioaktivitas jatuh. Setelah terbang dekat derek di area itu, angin tiba-tiba memutarnya. Karena matahari menyilaukan dan jarak pandang buruk, pilot tak melihat lengan derek yang mengayun hingga sudah terlambat. Baling-baling helikopter mengenai rantai dan menyebabkan helikopter jatuh menabrak tanah. Insiden ini terjadi beberapa bulan setelah misi Melnik, namun sebagai penerbang berpengalaman, dia sudah tahu betapa berbahayanya area itu. Terbang hanya beberapa meter dari reaktor, dia berusaha menjatuhkan silinder logam itu seakurat mungkin, berharap benda itu bisa menembus keraknya. Jarum itu jatuh, Melnik menahan napas, lalu dia mendengar benda itu menembus. Benda itu jatuh dengan cepat, lebih dari 2/3-nya tertanam ke dalam bangunan. Melnik pun merasa lega, setidaknya untuk saat itu. Melnik membalikkan helikopter dan terbang menjauh, tapi misinya belum selesai. Dia masih perlu menjatuhkan kabel 650-985 kaki di sisi yang tepat bangunan itu. Tim darat dapat menariknya ke ruang aman dan memasangkannya ke peralatan mereka. Namun, seperti hal lain dalam misi ini, karena nasib buruk, gangguan radiasi atau lingkungan buruk, penurunan kabel gagal, kunci pengaman rusak,
dan kabel mendarat di tempat yang salah. Situasi itu terselamatkan karena tim ilmuwan Uni Soviet lewat gedung itu beberapa menit kemudian dan melihat kabel tergantung di luar jendela. Tanpa berpikir dua kali, Vyacheslav Pisminy, seorang doktor fisika, memecahkan kaca untuk mengambil kabel itu, sementara pria lain di belakangnya membantu menarik kabel itu ke dalam gedung. Pria lain itu adalah Yevgeny Velikov, mantan wakil presiden Akademi Ilmu Pengetahuan Uni Soviet. Chernobyl adalah momen di mana semua orang harus turun tangan dan langsung mengambil peran yang diberikan, tanpa banyak pilihan. Saat itu, Melnik dan krunya tiba kembali di markas. Mereka telah berada di udara selama 36 menit. Belakangan, para dokter menemukan bahwa Melnik telah terpapar tingkat radiasi setidaknya 10 kali di atas batas yang diizinkan. Antara 20 Mei hingga 9 September 1986, Melnik menyelesaikan 46 misi dengan total 52 jam terbang di area itu. Atas jasanya, ia menerima penghargaan tertinggi Uni Soviet, yaitu gelar pahlawan Uni Soviet. Bertahun-tahun kemudian, Federasi Internasional Pilot Helikopter memberikan penghargaan kepada dia, timnya, dan pilot lain yang terlibat dalam pembersihan Chernobyl selama berbulan-bulan. Mereka dengan kagum menyebut mereka sebagai orang-orang Rusia gila itu. Meski alat yang dijatuhkan memberi banyak informasi berguna bagi ilmuwan, alat itu mengirim data suhu yang tidak masuk akal. Bertahun-tahun kemudian, orang-orang sadar alat itu mendarat di kolam bahan bakar bekas, bukan di lubang reaktor. Penghargaan itu tak banyak mencegah dampak yang tak terhindarkan. Dari misinya, tidak satu pun dari 3 anggota kru Melnik yang berhasil mencapai usia 50 tahun, satu meninggal pada usia 39, satu lagi pada usia 40, dan yang ketiga pada usia 48. Melnik hidup sampai 59 tahun tapi tidak tanpa masalah. Pada 1994, dia menjalani 2 operasi akibat komplikasi dari paparan radiasi. Dokter menyarankan dia berhenti alkohol dan merokok agar peluang hidupnya lebih lama. Melnik mengabaikan mereka karena, seperti yang kemudian dia katakan kepada wartawan, "Saya memutuskan akan hidup seperti yang saya inginkan, tanpa membatasi diri dalam hal apapun." Setelah semua yang dialaminya, siapa bisa menyalahkannya? Dia meninggal tahun 2013 di Spanyol setelah menghabiskan masa tuanya sebagai pilot uji, coba, dan pelatih pilot lokal. Sekarang, silakan cek penjelasan bencana ledakan nuklir Chernobyl jam demi jam untuk melihat bagaimana semuanya terjadi. Atau klik video ini sebagai gantinya.